رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Luna Khornisa dari kelas 11 agama akan menyampaikan kultum kita pada hari ini. Sobat-sobat mendalangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh kemuliaan. Banyak dari kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Bahkan ada yang juga menjadikan sebagai ritual tahunan yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Mereka berpuasa, menahan hawa nafsu, dan mencari banyak pahala lewat ibadah yang istimewa. Pada awal Ramadan ini, banyak orang yang bersemangat untuk menyambutnya. Mereka menghiasi malam-malam dengan berbagai ibadah. Kita menyaksikan datanya bulan Ramadan ini dari mulai nampaknya hilal, siangnya kita berpuasa, dan malamnya kita hiasi dengan sholat tarawih dan tadarus bersama di masjid maupun di mushola. Puluhan hingga ribuan manusia membawa semangat yang membara memenuhi shaf sholat paling depan untuk mencari pahala yang melimpah. Bagaimana tidak, bulan Ramadan merupakan bulan berlipat gandanya semua amalan perbuatan. Jika engkau melakukan perbuatan amalan baik, maka kamu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, jika kamu melakukan perbuatan buruk, maka kamu akan mendapatkan dosa berlipat ganda juga. Namun, terkadang pada bulan Ramadan ini, masjid ataupun mushola seakan hanya diisi oleh angin para malaikat. Mereka lebih memilih untuk pergi ke tempat yang menurut mereka nyaman, asik untuk bertukar cerita. Mereka hanya menganggap bulan Ramadan merupakan sebagai formalitas saja. Seperti contoh, mereka berbuka bersama. Maksudnya, mereka menganggap bulan Ramadan ini sebagai bulan yang selayaknya bulan Ramadan. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Seperti contoh, buka bersama. Buka bersama diperbolehkan, namun kalau sudah menginjak waktu sholat isya dan tarawih, maka bergegaslah untuk melaksanakannya. Dan ada juga orang-orang atau mereka yang lebih memilih untuk pergi ke tempat perbelanjaan, saking senangnya untuk menyambut kedatangan bulan Hari Raya Idul Fitri. Boleh diperbolehkan pergi ke tempat perbelanjaan, namun mereka menjadi orang yang rugi karena mereka tidak bisa mendapatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada hadis yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i, "Al-waqtu kaisayfi illam yaqta'hu qata'aka." Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak menggunakan dengan baik, ia akan memotongmu. Jadi, alangkah baiknya kita pergunakan Ramadan ini dengan berbagai ibadah yang kita lakukan. Kita memulai dengan perlahan-lahan dan mencoba untuk melakukan hal yang tidak orang lain lakukan. Al-waktu anfus la ta'ud. Waktu
adalah nafas yang tidak akan mungkin kembali. Jadi jangan pernah kita menyanyiakan Ramadan tahun ini. Belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan tahun esok. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan Ramadan tahun ini, karena kita bisa memperbaiki diri kita pada Ramadan tahun ini daripada Ramadan tahun lalu. Sobat-sobat pendampingi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 amalan ringan yang Allah anjurkan kepada kita. Yakni yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Disebutkan pada hadis, orang yang membaca Al-Qur'an itu dirindukan oleh surga. Jadi di surga itu, surga merindukan 4 golongan, yakni salah satunya adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Lalu yang kedua adalah orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan. Seperti halnya kita sekarang, Allah mewajibkan berpuasa untuk seluruh umat muslim di dunia. Kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah beribadah, beristighfar, dan berzikir. Sebagaimana yang kita lakukan saat setelah melaksanakan sholat fardu. Kita beribadah, beristighfar, berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu yang keempat adalah bersedekah pada bulan Ramadan. Seperti contoh kecil yang kita lihat adalah di mana di jalanan ada orang yang bagi-bagi takjil. Itu termasuk bersedekah karena mereka memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga lisan. Kenapa menjaga lisan termasuk 5 amalan ringan? Sebab apa? Menjaga lisan adalah kunci utama kita. Lidah kita memang tidak bertulang, namun ketika lidah kita melakukan dosa, subhanallah, dosa lidah kita melebihi dosa berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Pada bulan Ramadan ini banyak sedikit amalan kalian yang kalian lakukan. Jika kalian melakukan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.